Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Gusti, channel yang menceritakan sebuah kisah-kisah horor dan dibalut dengan ilustrasi. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang ritual mencari pesugihan semacam babi ngepet dan sebagainya yang dilakukan orang di Gunung Kemukus. Namun, ada ritual yang aneh satu lagi di gunung ini. Ritual itu adalah ritual mesum, dan parahnya lagi, yang dilakukan adalah berhubungan seks dengan pasangan yang tidak sah. Seperti apa ceritanya? Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Gunung Kemukus terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, 30 km sebelah utara kota Solo. Untuk mencapai daerah ini tidak terlalu sulit. Dari Solo bisa naik bus jurusan Purwodadi dan turun di Belawan. Di sebelah kiri jalan akan kita temukan pintu gerbang yang bertuliskan Daerah Wisata Gunung Kemukus. Dari sini bisa naik ojek atau berjalan kaki menuju tempat penyeberangan dengan perahu. Perlu diketahui, sejak penggenangan Waduk Gedung Ombo, Gunung Kemukus menjadi sebuah pulau. Tetapi pada waktu musim kemarau, air akan surut. Dan praktis kita tidak memerlukan lagi jasa penyeberangan. Gunung Kemukus identik sebagai kawasan wisata seks, karena di tempat ini, orang bisa sesuka hati mengkonsumsi seks bebas, dengan alasan untuk menjalani ritual ziarahnya. Itulah syarat kalau mereka ingin kaya dan berhasil. Dalam suatu aturan yang tidak resmi, diwajibkan bahwa setiap peziarah harus berziarah ke makam Pangeran Samudro sebanyak 7 kali, yang biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon, atau pada hari-hari dan bulan yang diyakini baik. Melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Mereka boleh membawa pasangannya sendiri atau mungkin bertemu di sana. Meskipun masih ada yang menganggapnya hanya sebuah legenda rakyat daerah. Dikisahkan tentang seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Ada yang menyebut bangsawan ini berasal dari Majapahit. Ada pula yang menduga dari zaman Pajang. Pangeran Samudro ini jatuh cinta kepada ibunya sendiri, Dewi Ontrowulan. Ayahanda Pangeran Samudro yang mengetahui hubungan anak ibu itu menjadi murka dan kemudian mengusir Pangeran Samudro. Dalam kenestapaannya, Pangeran Samudro mencoba melupakan kesedihannya dengan melanglang buana. Akhirnya, ia sampai ke Gunung Kemukus. Tak lama kemudian, sang ibunda menyusul anaknya ke Gunung Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Namun sial, sebelum sempat ibu dan anak ini melakukan hubungan intim, penduduk sekitar memergoki mereka berdua, yang kemudian merajamnya secara beramai-ramai hingga keduanya meninggal dunia. Keduanya kemudian dikubur dalam satu liang lahat di gunung itu juga. Namun, menurut cerita, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Pangeran Samudro sempat meninggalkan sebuah pesan, yaitu kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istrinya yang tidak sempat terlaksana itu akan terkabul semua permintaannya. Konon selengkapnya ia berujar demikian.
Baiklah, aku akan menyerah. Tapi dengarlah sumpahku. Siapa yang mau meniru perbuatanku, itulah yang menebus dosaku, dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun. Yang jelas, Anda jangan ikuti jejaknya ya. Karena pasti akan mengalami akibat tragis, seperti Pangeran Samudro yang bejat itu. Buktinya, tempat itu menjadi bejat juga sampai sekarang. Menjadi tempat operasi para wanita malam dengan alasan menjadi peziarah. Sekitar 300 meter dari komplek makam, di kaki bukit sebelah timur, terdapat sendang Ontrowulan. Sendang ini merupakan mata air yang digunakan Ontrowulan untuk menyucikan diri agar bisa bertemu putranya. Mata air itu tidak pernah kering, meski pada musim kemarau panjang sekalipun. Bagi yang percaya, air di sendang itu bisa membuat awet muda. Kawasan itu pun dilindungi oleh rimbunya pohon nagasari yang menjulang tinggi. Menurut Mbok Rumirah, penduduk asli GK atau Gunung Kemukus, usia pohon nagasari terbilang tua. Konon, pohon-pohon itu tumbuh dari kembang-kembang hiasan rambut yang terlepas dari kepala Ontrowulan usai dia melakukan penyucian diri. Kalau datangnya melewati pintu gerbang depan, kalian harus menaiki 175 anak tangga sebelum sampai ke makam. Namun, bila memutar lewat pintu belakang, yaitu melewati sendang Ontrowulan, Anda harus melewati jalan berbatu yang mendaki sejauh sekitar 1 kilometer. Aktivitas jalan kaki itu membuat jantung Anda berdenyut kencang sebelum sampai ke makam. Sampai di teras makam, Anda akan diterima seorang kuncen atau juru kunci yang duduk di sekitar perapian. Bau kemenyan menyerbak di sana. Setelah menyampaikan niat, sang kuncen akan mendoakan Anda dengan mantra yang tak jelas terdengar. Setelah itu, Anda diminta untuk masuk ke dalam bangunan utama. Anda bisa menyampaikan semua niat dan keinginan Anda. Asal dengan sungguh-sungguh, niscaya segala keinginan akan terkabul, kata Hasto, 51 tahun. Kuncen generasi ke-8 yang telah bekerja sejak tahun 1987 itu. Menurut Kuncen, pada setiap malam Jumat Pon, jumlah pengunjung membludak, mencapai ribuan orang. Puncak ziarah, katanya, terjadi pada malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon di bulan Suro atau Muharram. Pada malam itu, biasanya peziarah mencapai belasan ribu orang. Masih kata Hasto, justru banyak pengunjung dari luar kota yang datang ke tempat ini. Memang objek ini terkenal karena terdapat 1000 mimpi indah yang bisa diraih di sana. Makam Pangeran Samudro diyakini memiliki tuah yang bisa mendatangkan berkah bagi mereka yang memohon dengan sungguh-sungguh. Sebut saja ingin sukses berdagang, mudah jodoh, atau karir yang cepat menanjak. Sayangnya, objek ini tercemar oleh mitos-mitos sesat. Misalnya, niat akan terpengaruhi asal dia harus berhubungan seks dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya.
Padahal tidak ada dasar yang cukup kuat untuk membenarkan mitos ini. Hasto, sang juru kuncen, juga tidak pernah tahu dari mana mitos itu berasal. Karena itu, kini pada hitungan 150 anak tangga menuju makam, Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen memasang pengumuman melarang perbuatan asusila. Namun, begitulah seks selalu mempunyai daya magnetis yang kuat. Apalagi banyak orang yang percaya akan kebenaran mitos di atas. Terlepas dari itu, bila kita ingin menikmati pemandangan Bukit Kemukus dan sedikit berolahraga dengan menaiki anak tangga kemudian berziarah, niscaya Anda akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani. Bila Anda kemalaman, tidak usah khawatir. Di sekitar bukit, ratusan rumah penduduk menyediakan jasa penginapan. Itu adalah kisah dari Gunung Kemukus yang banyak orang sudah tahu. Pesan yang dapat diambil adalah, kalau kalian ingin mantap-mantap, datang saja ke Gunung Kemukus. Maksudnya, kalian jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata orang. Kalau kalian ingin kaya, bekerja keraslah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jangan terlalu terpengaruh oleh hal-hal sesat itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen kalau kalian punya kisah menarik. Saya Bagus, sampai jumpa.